ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dapat kita perbanyak aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan tema bebas ini, ulun ingin menyampaikan tentang salah satu kata hikmah yang ada di dalam kitab hikam, yang kata hikmah di dalam kitab hikam yang menurun bagus menjadi membangunkan semangat bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ihalatuka al-a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Artinya adalah penundaanmu atau kamu menunda melakukan amal-amal yang baik padahal sudah ada waktu kosongnya. Ulang, menunda untuk melakukan natin nafsi, itu termasuk menunjukkan bahwa kebodohanmu menguasai dirimu. Bahasa mudahnya, menunda beramal soleh padahal ada kesempatan kosong sudah, bahasa Banjarnya bungul. Nah gitu kata beliau nih. Makanya julun bisa menjadi penyemangat kita untuk beribadah tadi. Nah itu sesuai adalah sudah bukan tingkatan orang awam kayak kita ini. Orang-orang yang sudah semakin menghargai waktu yang mereka hadapi. Jadi orang-orang ini motivasinya menyadar, bahasa mudahnya lagi, menunda. Aku sudah menyadarkan diri sendiri dengan kalimat ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, nah kenapa disebut min hamaqatiha ru'anatin nafsi? Sebenarnya pada wa asyghalud dunya la tanqadi, kada akan pernah selesai kesibukan dunia itu. Gitu dijelaskan beliau begitu. Satu, menunda itu apa? Aku belum besi waktu lagi, nah masih sibuk. Karena bila ada waktu kosongnya. Lalu kalau orang sibuk beramal, Allah masih bisa memaklumi. Allah tuh maklum aja. Artinya yang penting jangan kada sama sekali. Nang dituntut itu orang nang kada ada kesibukan, kada mau beribadah. Ini Tuhan sarik benar ini.
Nah, contohnya kayak ini. Kita nang sibuk menjalani aktivitas dunia, mencari rezeki nang halal dengan gawian apapun, itu sudah bernilai ibadah. Sampai karena waktunya sore kah misalnya, kauyuhan, guring malam, samalaman kadada bangun-bangun juga hendak beribadah, masih ditulis pahala syahid, pahala ibadah. Uyuhnya begawi itu nah dihargai oleh Allah. Guringnya kada beribadah kada. Ini guring benar sampai subuh hanya bangun. Kadada tahajudnya masih ditulis pahala fisabilillah. Kenapa? Karena Allah menghargai orang nang sibuk. Nah, nang dituntut ini orang itu menggawi-gawian nang kada talalu uyuh, malam guring semalaman. Nah, ini nang Tuhan kada senang. Gitu. Jadi sampai misalnya tuh harusnya berjamaah, tapi karena ada tugas yang menjaga orang nang sholat berjamaah, kada apa-apa, kada dicela, kada. Kayak contohnya polisi-polisi di Arab Saudi itu, orang sembahyang ini berjaga jadi muka orang sembahyang, kada jadi masalah karena memang tugasnya baik aja. Nah, nang jadi masalah tuh kada menjaga-jaga juga, diam aja sementara orang lain sembahyangan. Artinya kalau manusia itu sibuk dengan kebaikan walaupun kada langsung dengan bentuk ibadah, Allah kada jadi masalah. Ini memaklumi banget tuh. Nang kadada kesibukan itu nang Allah minta ayo beribadah sudah. Lalu menunda ini ngaran menunda, misalnya menggeser dari waktu jam 6 ke jam 8, karena aja aku menggawinya jam 8 aja. Itu menunda. Menunda aja nih kada menggawi di jam 6 sudah termasuk hamaqah, kebodohan. Apalagi kalau kada ada niatan sama sekali hendak berbuat baik. Padahal kan tagawi aja bang insya Allah karena jam 8, cuman menunda tuh aja sudah dianggap kada baik. Kayak itu nah, apalagi kada ada niatan sama sekali hendak berbuat baik. Jadi memang kalimat ini jelas bagi orang-orang yang punya semangat ibadah, dikuati lagi semangat ibadahnya, jangan buang-buang waktu. Gitu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Nabi kita sebenarnya dengan satu contoh, tapi beliau berlakukan untuk semuanya. Kita juga sering mendengar sallu salatal muwaddi', salatlah kalian seperti salat orang yang akan berpisah, atau salat yang terakhir. Nah, habis ini kayaknya kada ada umur lagi, entah sebabnya apa, pokoknya ini salat yang terakhir. Karena dianggap salat yang terakhir, lalu berbaik-baik sembahyangnya. Kenapa? Hendak meninggal husnul khotimah. Makan yang sempat yang tinggal sedikit lagi, habis ini kada kawal lagi sudah, ini terakhir sembahyang misalnya. Lalu berbaik-baik sembahyangnya karena menganggap sholat ini sholat yang terakhir. Meskipun itu yang Nabi kita ucapkan, untuk setiap kebaikan yang lain-lainnya, asa terakhir, rasa-rasanya kayak kada ada kesempatan lagi nang. Nah, sudah dua ini, menunda untuk beramal soleh padahal sudah ada waktu kosongnya, termasuk kebodohan.
Satu, dua, Nabi akan kebaikan, anggap aja ini nang terakhir. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, nah di hadapan dua dasar ini, nah sebentar lagi kita ini memasuki bulan Ramadan. Kesempatan waktunya luar biasa nih. Artinya dengan dasar nang dua tadi, kalau masih jua kaina menunda, pas sudah masuk Ramadan menunda-nunda jua hendak berbuat baik, mungkin yang bagus diingat kalimat ini, nah bungol aku, termasuk bungol aku, kayak itu nah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya lagi kata kebanyakan sebagian ulama, al waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang, in lam taqta'hu qata'aka, kalau kamu yang tidak memotongnya, kamu yang dipotongnya. Waktu itu ma min yaumin illa wa huwa yunadi ya ibna Adam, setiap hari siang nih, hari ini berucap ya ibna Adam ana khalqun jadid, wahai manusia, aku ini ciptaan baru, aku ini makhluk baru. Nang semalam harinya lain nang hari ini, nang waktunya semalam jam 6 lain nang jam 6 hari ini, nang Ahad minggu yang lalu lain hari Ahad yang hari ini. Ini nang hanyar lain nang kai dahulu. Nang sudah lewat, sudah semakin jauh kita tinggalkan, kada akan pernah kembali lagi. Wa ala amalika syahid, atas perbuatanmu, kata hari siang nih, aku jadi saksi. Waktu nang kita hadapi ini nanti juga akan jadi saksi amal kita di hari kiamat. Ujar siang, faghtanim minni, maka manfaatkan aku. Faghtanim minni, maka manfaatkan aku. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Bujur ngaran harinya sama, ngaran putaran jamnya sama, tapi sebenarnya kada sama. Nang hari ini sudah kada sama lagi dengan nang waktu-waktu. Jadi hari pun mengingatkan kita. Dalam hadis yang lain, mamin yaumin akhrajahullahu ila ahli dunya, setiap hari yang Allah keluarkan kepada penduduk dunia, illa yunadi, kecuali dia berseru, ya ibna Adam irtani, manfaatkan, la yauma laka ba'di, barangkali setelah, barangkali tidak ada lagi untukmu hari selain hari ini. Nah, wala lailata illa yunadi, wala lailatin illa tunadi, malam juga berseru, ibna Adam, wahai manusia, irtanim minni, manfaatkan aku, la'allahu la lailata laka ba'di, barangkali untukmu tidak ada lagi malam selain malam ini. Diingatkan oleh waktu kepada kita untuk menunda untuk beramal soleh, padahal waktunya, waktu kosongnya, waktu kesempatan menggawinya sudah ada. Dianggap sebagai sebuah kebodohan. Tuh,
Jadi ini keras bang nih anuannya. Tapi baik untuk menyadarkan kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, di hadapan kita tadi akan tiba bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Nabi kita juga menyebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya yang terdahulu. Ini janji, kalimat janji. Penuhi. Tidak akan kita dapatkan kalau yang bagian keduanya tuh, kalau kita tidak melakukan yang pertama. Gembiranya nih nah, kadada kadakawa tuh mendapatkan yang kedua. Lalu supaya gembira kayak apa? Harus tahu dulu apa baiknya, yang menyenangkannya yang Ramadan tuh apanya, supaya kita senang. Waktu datangnya senang, belum datangnya menunggu-nunggu. Sebelum datangnya berharap mudahan tetamu pulang. Kan tiga macam nih. Nah, waktu datangnya himung gembira. Menjelang datangnya berharap-harap, ayo kalau bisa cepat datang, doa mudahan panjang umur batamu pulang. Nah, kenapa yang tiga ini bisa ada? Karena tahu ini ada kebaikan yang menyenangkan bagi diri kita. Nah, lalu harus diketahui dahulu supaya gembiranya ini ada. Satu dulu yang mudah banget, bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu sabulanan Allah melipat gandakan balasan amal baik manusia. Tunggu dulu, kalau cuman itu kan Ustadz ya sama aja dengan waktu-waktu yang lain. Kada bulan Ramadan gini Allah melipat gandakan juga, iya, tapi jumlah pelipat gandaannya lebih lagi daripada waktu atau hari di luar bulan Ramadan. Sama penggandaannya, sama kata-kata menggandakannya, tapi jumlah penggandaannya yang lebih banyak. Nah, sebulan itu seapa? Sehari 24 jam. Sebulan itu anggap 4 jam kali 30 hari. Berapa jam tuh berarti tuh? 24 kali 30 berapa? 720 jam. Mantuh. Begitu awal maghrib malam pertama dah, itulah sudah nang bagian waktu nang pelipat gandaan tadi. Sampai terakhirnya kena maghrib malam hari raya, nah habis itu sudah. Selama itu 30 hari full amal-amal baik kita itu akan Allah lipat gandakan jauh lebih banyak daripada pelipat gandaan di hari biasa. Di sini satu modal kenapa harus gembira, senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Itu apa garang alasannya, apa hebatnya, apa istimewanya, kok harus gembira sih? Kayak apa kada gembira? Nang datang ini harap benar, mulia banget, makanya senang bertamunya. Tapi ulun ulang kada bisa gembira kalau kada tahu kemuliaan bulan Ramadan tadi. Salah satunya ini. Nah, apa yang kita bisa pahami bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan itu salah satu cara Allah,
pahala kebaikan hambanya. Salah satu aja. Karena banyak cara Allah nih, cara-cara Allah melipat gandakan pahala hamba nih banyak caranya. Ada yang karena kemuliaan tempat. Bila ada di situ otomatis dah, asal ada aja di tempat situ berbuat baik otomatis dilipat gandakan. Contohnya sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 ganda. Geser ke tanah haram yang kedua Madinah hanya 1.000, kadada 100-nya. Geser lagi ke Palestina Aqsa 500 saja. Geser ke Indonesia ke Samarinda kadada disambat. Kadada sambatannya ada yang ngelipat ganda yang umumnya aja 10 kali lipat mungkin. Artinya beda tempat aja tuh sama-sama tanah haram selisihnya sudah banyak banget. 1.000 dengan 100.000. Di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Jauhnya sama-sama tanah haram tuh. Itu bagi nang faham aku ini lagi di mana ini, nah lalu dia memanfaatkan. Bagi nang faham waktu, nah aku ini di bulan apa nih, paham juanya dengan kemuliaan waktu, lalu dimanfaatkannya. Jadi orang-orang yang ngerti keutamaan waktu, tempat, bujur-bujur memperhatikan kita ini sudah di mana. Kita ini sudah di mana? Masuk ke sudah tanah haram ya. Batakun itu untuk memastikan, mengawali, memperbanyak melakukan kebaikan. Kalau perlu ketika memasuki tanah haram sudah kayak itu langsung. Sudah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, satu, kenapa harus amal soleh itu pahalanya kok harus diharapkan berlipat ganda? Karena nang memberati timbangan amal kebaikan itu pahala, dan kita perlu itu. Kenapa kada perlu gawian kita ini ditimbang pang balasannya tuh, nah kadang sekedar jumlah berbuat baik 100 kali, berbuat dosa sekali, sisa 99. Oh masih banyak 99-nya, belum tentu. Itu baru angka. Coba kalau dosa itu, dosa dan pahala itu kayak tandon banyu 5.000 liter, ada lubang satu aja lubangnya bocor, habis banyu itu. Hantu dosa tuh jangan dianggap doa, masih banyak lagi jumlahnya, masih banyak 99 lagi, jangan, belum tentu. Bisa-bisa nang lubang halus tadi itu nang menghabisi banyu nang banyak tadi itu. Dosa kecil aja Ustaz, nang satu aja munban angin habis kimpes. Apalagi dosa kecilnya banyak aja, nang lubang-lubang halusnya banyak, cepat lagi habisnya. Jangan dihitung nang sekalinya itu nah, dan jangan dihitung kecil aja, jangan. Kalau perlakuan Allah kepada kita tuh kayak itu, nang halus itu menghabiskan angin, nang halus itu menghabiskan banyu. Jadi kadakawa kalau memang ada, segera ditutupi, ditambal tuh beristighfar, kita minta ampun. Sudah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, doa mustajab, ini hebat juga ini, sabulanan karena waktu bulan Ramadan. Dan doa yang terbaik bila waktu-waktu mustajab tuh ulun cari-cari, baca-baca hadisnya apa. Nang waktunya ini mustajab banget berdoa, kalau berdoa pasti kabul. Nah, nang waktu kayak ini nah di Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah tanya, wahai Rasulullah, apa nang ulun baca?
Sekalinya Nabi melajari Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya minta ampun aja. Waktu Sayyidatuna Aisyah nanya, wahai Rasulullah, kalau ulun, kata Walidatul Qadar, apa nang ulun baca? Nabi ajari bacaan tadi. Intinya minta ampun. Nah, itu hadisnya kuat. Hadis yang lemah di bawahnya tentang doa di bulan Ramadan. Ya aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau sendirian minta keridhaan dan surga, minta perlindungan dari murka dan neraka. Itu isinya yang disuruh banyak-banyak berdoa itu di bulan Ramadan. Sudah, Bapak Ibu yang berbahagia, di waktu yang mustajab tadi, doa yang paling bagus minta ampun. Kenapa harus minta ampun? Kok ada minta pahala dibanyaki aja, ini malah minta ampun? Karena perbandingannya adalah kisah yang ada di dalam tafsir. Kata Nabi, aku tahu banget ada seorang laki-laki yang keluar dari neraka paling akhir, otomatis masuk surganya paling akhir juga. Sudah, lalu Allah suruh, hei hamba, pergi ke sana, masuk surga sana. Lalu dilaksanakannya. Waktu dia melihat surga, dihayalkan kepadanya surga tuh hibak sudah beisian sudah. Lalu nyoba bulik, wahai Tuhanku, ulun sudah ke surga, tapi ulun lihat penuh semuanya, ulun kada ada tempat lagi. Lalu Allah suruh, pergi kamu, masuk surga. Yang kedua kayak itu, sama persis. Dilihatnya surga penuh, bagi dirinya kada ada tempatnya. Lalu yang ketiga, lalu Allah suruh lagi, pergi kamu, masuk ke dalam surga. Nah, sambil hendak berjalan itu istilahnya, jar Tuhan, aku akan berikan kepadamu surga untukmu seluas langit dan bumi, bahkan 10 kali lipatnya lagi. Mandangan kayak itu ganalnya banyaknya, Tuhan, pina mengulut ulun kah? Hendak mengejek ulun kah? Hendak mentertawakan ulun kah? Kayak itu. Begitu orang itu menyambat itu, nah Allah tersenyum. Melihat keluguan hamba ini kada percaya diberi surga nang kayak itu. Nah, karena Allah tertawa, Nabi tertawa juga. Karena Nabi tertawa, sahabat menceritakan tertawa juga. Karena sahabat menceritakan tertawa, sahabat mendengar kisah ini dari sahabat ini pun tertawa juga. Maksudnya kayak ini. Pada akhirnya bisa disimpulkan syarat masuk surga itu kada berdosa. Kada berisi dosa. Nah, kayak apa caranya supaya kada berisi dosa? Dua aja. Apakah dosa itu dihilangkan dengan siksa, ini berat, atau pilihan nih, dosa itu dihilangkan dengan cara minta ampun, ini nang nyaman. Hendak dihilangkan, dihabiskan dosa dengan disiksa dulu kah, atau dihabiskan dosa dengan minta ampun? Amun kita berpikir nyata dah nang minta ampun aja, bapak disiksa-siksa. Maksud ulun kayak itu, waktunya ada, kesempatannya ada. Nah, maka kita minta keampunan itu, terutama di waktu yang memang sangat mulia itu, terutama. Tuh, karena urutannya kayak itu.
kada bisa masuk surga kecuali habis dulu dosa. Itu pang masalahnya. Nang kisah ini nang orang nang dihabisi dosanya dengan cara disiksa. Andai minta ampun misalnya, atau ada orang yang memohonkan keampunan untuk dirinya, selamat tam. Mungkinnya kada peduli, kada apa-apa juga, nyaman aja, Allah maha pengampun aja, Allah mengerti aja. Bujur tuh sambatannya tuh bujur sebertaan. Allah maha pengampun, bujur. Allah tuh maha mengetahui, bujur. Tapi mun kada diminta, Allah kada memberi. Jadi ada orang yang ngerti masalah Allah tapi kada mengerti cara bertuhan Allah. Mun Tuhan kenalnya, cara bertuhannya ini nang kada tahu, lalu salah. Dianggapnya bila sudah kenal Allah pacangan selamat, kayak apa lagi dianggapnya, padahal justru karena kenal Allah mau maasi dengan apa yang Allah minta. Lalu ada perbandingan yang kada mungkin kurang difahami. Dianggap bila sudah kenal Allah, Allah kada akan menyiksanya. Oh kada. Iblis itu kenal Allah. Harat sebelum jadi nangka itu tuh harat kalah kita. Tapi begitu waktu nang lain-lainnya mau aja menggawi, pas nang sebuting nang ini aja nah. Ayo sujud hormat sama Adam, sabuting nang itu aja kada mau, padahal nang lain-lainnya digawinya aja, sabuting itu kada mau. Lalu jadi sebab iblis itu dimurkai oleh Allah. Tauhid banget iblis itu, kenal Allah iya, tauhid rububiyah iya. Iblis itu tetap menyebut Allah Tuhanku, tetap menyebut Allah itu Tuhanku, tetap. Lalu ada manusia yang hendak menuruti iblis ini dengan alasan dekat kepada Allah, kada mau menggawi syariat, kada kawan. Aturannya akan yang terjadi kayak itu. Sudah dua sudah. Nang kemudian bulan Ramadan nih, nang menjadi alasan kenapa kita harus gembira tadi. Tahu kebaikannya. Yang ketiga, satu, pahala dilipat gandakan. Dua, mustajab. Keberkahan intinya. Apa-apa aja jadi baik. Apa-apa aja jadi baik. Arti baik tuh berkah tuh kebaikannya tuh lebih dari nang biasanya, berkah pang, ziyadatul khair istilahnya, bertambah kebaikannya. Pada dasarnya Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita. Nang tadinya karena sibuk lalu ibadahnya kurang, lalu Allah beri waktu, sudah. Jadi nilai kedatangan bulan Ramadan itu bujur-bujur rahmat bagi kita. Bujur-bujur rahmat. Karena Allah ingin memberikan kepada kita kesempatan supaya ada waktu menambahi, membanyaki amal soleh itu. Itu nang anu dulu, nang nyata. Kada usah masuk surga tuh kada kena pahala, ayo jangan beramal soleh menwani. Maka bujur banalasnya biar kada beramal saleh, Tuhan hendak masukkan ke surga kawa, bujur itu kada salah. Kada salah itu, kada salah. Cuman lo berjanji juga nang baik ku balas baik. Nang kada baik ku balas kada baik. Nang mana yang kita pegang ini nyata nang kedua ini. Baik. Adalah orang kada beramal saleh masuk surga. Ada. Anak-anak tapinya. Anak-anak aja. Kenapa bisa kayak itu? Karena beban taklifnya belum ada. Nang sudah ada taklif, ini sudah arti taklif itu disuruh
ada tugas beban nih kada kawak ada dituntut menggawinya. Sudah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, lalu akhirnya mengisi bulan Ramadan nang waktu nang mulia tadi sesuai dengan cara kita masing-masing. Intinya hargai waktu itu. Hargai, hati harga ini aku sudah berada di waktu yang sangat baik. Kembali lagi kepada yang pertama, bila aku masih juga menyanyiakan, menganggap kawah aja kan tahun kaina pulang bertamu, pacangan bakuler pulang ini. Istilah tasawufnya menunda ini ngarannya disebabkan tulul amal, kepanjangan mahayal dari kita. Itu bahasa kepanjangan mahayal. Nah, kalau tulul amal, wah itu bagus beribadah terus. Dikit aja bahasa Arabnya selisihnya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, lalu berikutnya nih kira-kira ada yang menurut ulun tata cara kita berpuasa tuh mungkin perlu dibaiki, terutama masalah niat puasa. Nang kebiasaannya habis sholat witir berdoa niatus saum jayo nawaitu samagadin an adifar syair Ramadan hadisanatillillahi ta'ala, langsung berdirian. Padahal ini belum berniat lagi, hanya menyambat. Bagusnya dibimbing lagi dalam hati, jangan membimbing. Sahajaku berniat puasa esok hari, menunaikan puasa Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala, kita menjadi makmum dalam hati aja, mengiringin yang itu, diam mantap di hati dah, hanya salama. Nah itu yang menurun bagus. Kada setelah itu sudah dari dulu sudah, ayo kada apa-apa dari dulu kita tambahi baiknya. Nang dari dahulu itu gawian nang sama-sama membaca bacaan niat, bagus sudah. Tapi kita niat nang sabujurannya di dalam hati, nah itu nang kita tambahi sedikit. Itu menurun kayak itu sudah. Lalu berikutnya di malam pertama pastikan jangan lupa ditambahi aja lagi niatnya itu niat mengikuti pendapat mazhab Imam Malik nang boleh berniat sabulanan. Niat puasa tuh ketentuannya tiap malam, tiap hari, tiap malam mazhab Syafi'i. Nah, pendapat Imam Malik boleh sabulanan. Nang kita nak tahu aja kenapa garang jadi niat sabulanan, karena sidin memahami Ramadan tuh sabulanan. Tambahan antisipasi kalau kita kada ingat berniat di malam itu. Kemudian berikutnya mungkin bagusnya mudah-mudahan sama-sama kawan membagusi lagi cara berpuasa kita itu kada lagi nang semata-mata hanya puasa nang tingkat orang awam, menahan lapar, dahaga, hubungan seksual di siang hari, kada semata-mata itu aja. Tambahi lagi sedikit, naikakan menjaga diri dari berbuat dosa. Dosa pada diri nang zahir ni ada berapa? 7 kah? Itu mata, telinga. Makin bisa 7-7-nya makin bagus puasanya. Karena ujung-ujung kenapa harus nang kedua ini? Kita juga sering diingatkan hadis dengan hadis, berapa banyak orang yang berpuasa tapi kadang mendapatkan pahala puasanya, kecuali hanya lapar dan haus. Sudah jelas banget tuh diingatkan oleh Nabi tuh, gara-gara nang bagian kedua ini kada diperhatikannya. Harap lagi walaupun sorangan aja kita aja
harap lagi kalau cara puasa kita tuh kayak orang-orang ahli ma'rifat, menjaga hati supaya jangan lupa kepada Allah. Kada kawa 24 jam, pokoknya nang sakawa-kawanya bisa, pokoknya itu nang kita turuti. Bila sudah berusaha berusaha sama tuh, walaupun kada sama benar, hanya kada sepenuhnya, mudah-mudahan kada balain sama bang. Hanya bilanya orang ahli ma'rifat tuh kaya itu kita turuti, ya mungkin kada jumpa aku ahli ma'rifat juga kada sagin, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan kada balain. Itu nah, mudah-mudahan kada balain. Amun sama-sama mungkin karatan, mudah-mudahan kada balain aja. Baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun ulang lagi, salah satu kata hikmah yang beliau sebutkan bahwa kamu menunda melakukan amal soleh padahal sudah ada waktu kosongnya yang kamu miliki, masih juga menunda, itu menunjukkan kebodohan dirimu, Jarsidin. Kalau sadar dengan kalimat ini telak benar untuk menasehati diri kita itu. Ya pokoknya sekawa-kawanya kada menyia-nyiakan waktu. Sekawa-kawanya kada menyia-nyiakan waktu. Pokoknya pilihan beramalnya banyak, terserah aja. Badan yang berkepentingan dengan beramal soleh ini kada kita aja. Yang berkepentingan dengan amal soleh ini kada diri kita aja. Keluarga kita, orang tua yang sudah meninggal, perlu benar kesempatan nih. Dengan waktu yang kaya itu, pahalanya berlipat ganda, lalu kita hadiahkan ke mereka. Kan itu yang sering diingatkan tuh. Keinginan orang yang sudah meninggal tuh bila sudah bulan puasa, hendak hidup supaya kau puasa. Karena tahu, tuh yang sudah meninggal, nang kita yang masih hidup nih Pang, mestinya mengambil orang-orang yang meninggal tadi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya semua yang ulun sampaikan tadi terutama itu untuk diri ulun sendiri. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil hikmah pelajaran dari kata-kata hikmah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala dosa dan kesalahan kita, orang tua, keluarga kita, serta muslimin, dan kita diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amnun 'alaina bima mananta 'ala ahli ta'atika wa 'ala 'ibadika as-salihin. Allahumma ya Allah, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami yang hadir di tempat ini dan mendengarkan acara ini menjadi hamba-Mu yang soleh, yang bertakwa, yang Engkau selamatkan dunia dan akhirat. Mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah segala hajat kami, berkahilah hidup kami, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah, cahaya hikmah, dan cahaya ma'rifat kepadamu. Berilah kami keselamatan dan kesehatan lahir dan batin. Janganlah Engkau matikan kami dan bangkitkan kami dari kubur kecuali dalam keadaan baik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
ونعوذ بك من سوءها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.